Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak kaumnya yang sangat rusak, sehingga perbuatan dan perilaku mereka seperti binatang. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mau patuh terhadap ajaran agama. Pada awalnya, Nabi Nuh disukai kaumnya dikarenakan budi pekerti yang baik. Ia sangat peduli terhadap orang fakir miskin. Namun, setelah Nabi Nuh mulai mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan menyembah berhala, karena berhala tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Para pemuka kaum tidak senang terhadap ucapan Nabi Nuh. Ia menjawab dengan sinis, "Wahai Nuh, dapatkah kau membuktikan jika kamu adalah utusan Allah untuk meluruskan jalan kami? Sedangkan kamu sendiri tidak mempunyai kelebihan yang istimewa dari kami." Setelah berbicara seperti itu, mereka meninggalkan Nabi Nuh. Nabi Nuh sedih atas keingkaran kaumnya. Tidak hanya itu, ia pun menangis karena istri dan anaknya Kan'an tidak mau beriman kepada Allah. "Wahai ayah, janganlah engkau melarang kami untuk menyembah berhala-berhala itu, karena berhala-berhala itu mendatangkan rezeki kepada kami," ucap Kan'an. Nabi Nuh menjawab pertanyaan anaknya, "Wahai anakku, engkau salah. Berhala-berhala itu tidak bisa mendatangkan rezeki kepada kalian. Allah yang memberikan rezeki kepada kita semua. Oleh karena itu, Allah Tuhan yang harus kita sembah." Sudahlah Kan'an, jangan dengarkan perkataan bapakmu yang sudah mulai pikun. Kan'an bersama ibunya meninggalkan Nabi Nuh. Nabi Nuh hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Semakin hari, perbuatan kaum Nabi Nuh sewenang-wenang. Mereka menganggap dengan kekayaan yang dimiliki bisa berbuat sesuka hati. Bahkan mereka meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya karena mereka lebih miskin. Saat itu, harta menjadi ukuran bagi ketinggian martabat seseorang. Para budak diperlakukan bagaikan binatang. Orang-orang miskin hanya dipandang sebelah mata. "Wahai Nuh, jika engkau menginginkan harta, maka kami sanggup memberimu harta yang banyak, sehingga kamu menjadi orang paling kaya. Begitu pula jika kamu menginginkan kekuasaan, kami akan mengangkatmu menjadi pemimpin kami. Namun, kamu harus menghentikan dakwahmu," ucap pemuka kaum kafir. Mereka mengira Nabi Nuh akan menerima tawaran mereka. "Sesungguhnya aku berdakwah untuk keselamatan kalian semua dan tidak mengharapkan imbalan dari kalian. Biarlah Allah saja yang akan memberikan imbalan terhadap diriku," ucap Nabi Nuh tenang. Semua pengikut kaum kafir hanya menertawakan Nabi Nuh. Mereka menganggap Nabi Nuh sudah gila karena tidak mau menerima tawaran mereka. Tidak hanya itu, mereka meludahi muka Nabi Nuh lalu pergi begitu saja. Setelah dirasakan umatnya tidak mau lagi diajak pada kebenaran, selama ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah, namun hanya sedikit sekali yang mau beriman kepada Allah. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Allah menyuruh Nabi untuk membuat perahu karena Allah bermaksud menenggelamkan semua kaum yang durhaka itu. Nabi Nuh dan pengikutnya mulai membuat perahu yang dibimbing dan dibantu para malaikat. "Lihat saudara-saudara, Nuh dan pengikutnya sudah mulai gila. Dia membuat perahu di gunung. Hendak di manakah dia ingin berlayar? Sedangkan sekarang bukan musim penghujan," ucap seorang pemuka kaum yang melihat kegiatan Nabi Nuh tersebut. Setelah selesai membuat perahu yang sangat besar, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa masing-masing binatang berpasangan serta tumbuh-tumbuhan yang dapat dia bawa.
Setelah Nabi Nuh dan semua pengikutnya di dalam kapal, berhembuslah angin topan yang sangat dahsyat. Hujan turun dengan lebat, dan bumi memancarkan air dari segenap penjuru. Tidak terhenti selama beberapa hari, sehingga air pun bertambah tinggi dan bumi berubah menjadi hutan yang sangat luas. Orang-orang kafir berlarian menyelamatkan diri. Mereka mencari daratan yang lebih tinggi, namun air tetap mengejarnya. Kapal Nabi Nuh terdampar di gunung yang hampir tenggelam. Orang-orang bersyukur kepada Allah memanggilnya telah menyelamatkan. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Jangan engkau